Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Jumpa lagi di channel saya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang budidaya ikan gurame kolam tanah. Banyak sekali yang merequest tentang gimana sih budidaya ikan gurame di kolam tanah, dan juga ada yang menanyakan tentang kedalaman air kolam pada budidaya ikan gurame. Oke teman-teman, di sini akan saya bahasnya satu persatu semuanya ya teman-teman. Yang pertama, saya menjawab tentang berapa sih kedalaman air kolam budidaya ikan gurame tersebut. Jadi di sini ada dua. Yang pertama yaitu kedalaman kolam dan juga ketinggian kolam. Yang dimaksud dengan kedalaman kolam yaitu dari dasar kolam sampai dengan sini, sampai dengan atas ini yang dinamakan dengan kedalaman kolam. Untuk kedalaman kolam sendiri minimal 1 meter. Untuk kedalaman kolam ya teman-teman, dari dasar kolam sampai dengan atas ini, itu yang dinamakan dengan kedalaman kolam, minimal 1 meter. Kemudian untuk ketinggian air, yang dimaksud dengan ketinggian air di sini dari dasar kolam sampai dengan ini batas airnya ya teman-teman, nih dari bambu ini, batas air bambu ini, itu yang dinamakan dengan ketinggian air. Untuk budidaya ikan gurame sendiri minimal ketinggian air yaitu 40 sampai dengan 60 cm. Jadi semakin bagus, semakin tinggi kedalaman kolam, semakin tinggi air kolam, maka akan semakin bagus juga untuk pertumbuhan dari ikan gurame tersebut. Untuk tebar padat benih kolam tanah sebaiknya 1/1 meter persegi diisi benih ikan gurame sebanyak 10 sampai dengan 15 ekor. Jadi teman-teman bisa menghitungnya sendiri. Jika luas kolam tanah teman-teman yang teman-teman miliki, tinggal dikalikan saja 1 meter persegi kolam maksimal diisi oleh 10 sampai dengan 15 ekor benih ikan gurame. Untuk kedalaman kolamnya yaitu minimal 1 meter yang seperti tadi saya jelaskan. Untuk ketinggian air kolam minimal 40 sampai dengan 60 cm, itu minimalnya ya teman-teman. Semakin tinggi air kolam semakin bagus untuk pertumbuhan ikan gurame itu sendiri. Dan perlu teman-teman ketahui, untuk pembudidaya ikan gurame pemula, sebelum tebar benih ikan gurame, lebih baik, langkah baiknya jika kolamnya sudah diisi, jangan langsung tebar benih ikan gurame. Karena kenapa? Jika langsung ditebarkan benih ikan gurame, itu kan airnya masih baru ya teman-teman. Dikhawatirkan ikan guramenya akan mati karena pH airnya itu belum stabil. Jadi lebih baik teman-teman tunggu dulu air kolamnya yang baru itu, tunggu minimal 3 hari sampai dengan seminggu, baru teman-teman bisa menebarkan benih ikan gurame tersebut. Kemudian saran saya, ketika menebar benih ikan gurame, jangan saat musim hujan tiba. Karena kenapa? Pada saat musim hujan, benih ikan gurame itu rentan sekali mati ataupun terserang penyakit. Seperti di kolam saya ini,
Di kolam saya ini terdapat benih ikan gurame, di mana di kolam ini benih ikan guramenya itu saya sedang diserang penyakit ya, yaitu penyakit jamur. Jika penyakit jamur sudah terkena, satu ekor sudah terkena, maka yang lainnya akan tertular. Dan untuk cara mengatasi, gimana caranya untuk menyembuhkan ikan gurame tersebut, saya sudah membuat videonya. Silahkan teman-teman semua cek channel YouTube saya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya teman-teman. Jangan terburu-buru dulu dalam menebar benih ikan gurame. Diamkan dulu air kolam yang baru diisi selama 3 hari sampai dengan seminggu. Kemudian pada saat musim kemarau, pada saat musim penghujan, lebih baik teman-teman jangan dulu menebarkan benih ikan gurame. Dikhawatirkan akan mati ikan guramenya ya teman-teman, karena ikan gurame yang masih kecil itu sangat rentan sekali. Kalau misalkan ikan guramenya yang sudah besar seperti di kolam saya ini, insya Allah daya tahan tubuhnya sudah kuat ya teman-teman. Sementara setelah teman-teman menebar benih ikan gurame di kolam tanah, teman-teman bisa memberikan pakan pelet dengan menggunakan PF 1000. Itu pelet itu proteinnya sangat tinggi, jadi sangat bagus sekali untuk benih ikan gurame. Selain pelet, saya juga sudah memberikan video-video tutorial tentang pakan alternatif ikan gurame. Bisa teman-teman cek di channel YouTube saya ini. Kemudian yang terakhir adalah saat pemanenan tiba. Kelemahan dari kolam tanah seperti ini pada saat pemanenan tentunya akan memakan biaya pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan budidaya kolam beton ataupun budidaya kolam terpal. Karena kenapa? Yang pertama, pada saat pemanenan tentunya akan memakan biaya untuk membayar tenaga orang mengambil hasil panen ikan gurame kita ini. Yang kedua, kita harus mempunyai pompa penyedot air, ataupun kita bisa menyewakan ya, bisa menyewa pompa penyedot air jika tidak punya. Setelah kita mempunyai ataupun menyewa mesin penyedot air, tentunya akan dikasih bensin dong ya mesinnya. Jadi salah satu kelemahan dari budidaya ikan gurame kolam tanah pada saat pemanenan memakan waktu, memakan biaya yang lebih besar dibandingkan budidaya ikan gurame kolam tanah dan juga di budidaya ikan gurame kolam terpal. Kan tetapi di sini keunggulannya dari budidaya ikan gurame kolam tanah yaitu jika kita lupa memberi pakan ikan gurame kita karena kesibukan kita ataupun kegiatan kita yang lainnya, ikan gurame masih bisa memakan plankton-plankton yang ada di air kolam ini ataupun cacing-cacing tanah yang ada di dasar kolam, sehingga ikan gurame tidak kelaparan ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja tentang pembahasan saya hari ini, budidaya ikan gurame kolam tanah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sukses.